Nah, halo teman-teman, balik lagi di channel Draft Reza. Nah, jadi aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama temen aku di FK4, teman seperjuangan nih. Nah, jadi kali ini aku sama teman aku nih bakal ngebahas mengenai salah satu ujian paling bergengsi lah ya di Indonesia, yaitu ujian mandiri di Unpad. Nah, jadi di Unpad itu kan kita udah tahu nih ada 3 cara untuk untuk berkuliah di Unpad itu ada 3 cara, yaitu ada SNMPTN atau jalur undangan, ada jalur SBMPTN atau UTBK, dan ada juga yang namanya jalur mandiri. Nah, buat yang penasaran sama ujian mandiri di Unpad, persyaratannya apa aja, apakah tesnya sama dengan UTBK, jangan lupa untuk tonton terus video ini. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, kita langsung aja yuk kenalan sama pembicara yang super duper keren lah ini. Nah, tahun lalu tuh dia masuk ke FK4 melalui jalur ujian mandiri. Nah, pasti dia udah banyak banget kan pengalamannya di ujian mandiri Unpad ini. Nah, langsung aja yuk kita kenalan sama Kakak Ivang. Ayo. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Rafaela, biasanya dipanggil Ivang. Bener banget apa yang Kak Fikri bilang, kalau aku itu tahun lalu masuk ke FK Unpad ini lewat jalur mandiri, yaitu SMUP. Oke. Silakan Kak. Oke Kak Ivang, nah sebelum ngobrolin lebih lanjut mengenai ujian mandiri yang udah Kakak alamin tahun lalu, mungkin aku bakal bahas terlebih dahulu untuk ujian mandiri Unpad yang bakal dilaksanain tahun 2020 ini. Apakah ada perbedaannya atau intinya sistemnya kayak gimana, kita bahas dulu ya. Oke, nah ini jadi ada ujian mandiri Unpad tahun 2020. Nah, apa itu ujian mandiri Unpad? Nah, jadi ujian mandiri Unpad itu adalah salah satu seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran untuk penerimaan calon mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan. Nah, metode seleksinya itu ada apa aja? Nah, jadi untuk metode seleksi pada tahun 2020 ini ada 2 semacam seleksinya, yaitu ada yang pertama itu dengan menggunakan nilai UTBK yang kalian dapatkan di tahun 2020. Yang kedua adalah ujian secara daring. Nah, ujian secara daring itu jadi untuk kalian-kalian nih peserta yang tidak memiliki nilai UTBK di tahun 2020. Kalian tuh wajib untuk mengikuti ujian daring ini. Nah, jadi kalian itu harus memilih nih antara mau ikutin pilih metode 1 atau metode 2. Lalu untuk ujian daringnya itu ngapain aja? Nah, jadi yang pertama itu ujian daringnya itu menggunakan sistem CAT. Jadi ujian daring yang akan dilaksanakan di Mandiri Unpad ini, ujian mandiri ini akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test. Nah, yang kedua, kita itu harus mempersiapkan yang namanya kuota minimal 500 MB. Nah, jadi dengan sistem ini kalian bisa sebagai peserta itu bisa mengerjakan ujiannya ini di tempat tinggal kalian masing-masing dengan kuota minimal 500 MB. Jadi untuk istilahnya untuk jaga aman agar tidak ada kendala yang berarti ketika kalian mengerjakan ujiannya. Nah, lalu ujiannya itu sendiri dilaksanakan dengan cara tes kemampuan skolastik. Jadi untuk materi yang diujikan untuk SMUP program sarjana S1 adalah tes kemampuan skolastik atau TPS dengan waktu yaitu 105 menit. Nah, untuk timeline-nya itu sendiri, jadi yang pertama pada tanggal 27 Juni 2020 itu kan merupakan pembukaan dari jalur mandiri Unpad itu sendiri. Lalu pada tanggal 30 Juni hingga 4 Agustus 2020, tepatnya pukul 4 WIB atau 4 sore, itu adalah deadline dari pembayaran biaya seleksi dari ujian mandiri Unpadnya. Lalu 30 Juni sampai 4 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB itu adalah deadline dari pengisian data dan pengunggahan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Lalu ada tanggal 8 Agustus 2020 itu untuk ujian seleksi yang dilaksanakan secara daring yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Lalu tanggal 23 Agustus 2020 adalah pengumuman dari ujian yang telah kita laksanakan sebelumnya. Nah, untuk biaya pendaftarannya untuk yang metode nilai UTBK itu sebesar Rp100.000, sedangkan untuk yang ujian daringnya adalah sebesar Rp150.000.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai ujian mandiri Unpad dan juga untuk pendaftarannya, kalian bisa akses langsung link di bawah ini. Nah, jadi Kak, boleh nggak nih diceritain bagaimana proses Kakak Ivang waktu tahun lalu menjalani ujian mandiri Unpad apa Kak? Intinya prosesnya kayak gimana nih Kak? Oke, jadi aku mau jelasin dulu ya SMUP secara di umumnya itu kayak gimana pas tahun aku. Nah, pas tahun aku ini bener banget nih, SMUP ini kayak yang ada di PPT Kak Fikri tadi. Jadi, SMUP itu kita daftarnya itu lewat website. Cuman memang kalau untuk ujian mandiri ini kita memang harus agak sabar mantengin websitenya. Karena tuh kadang agak susah loading gitu. Cuman tenang aja kalau emang susah loading, tapi lama-lama tuh nanti bisa masuk gitu loh. Nah, abis daftar ini, secara umum, SMUP ini, waktu tahun aku ini kebagi, jadi ada 2 tahap seleksi nih, kalau untuk prodi-prodi tertentu. Contohnya salah satu itu kedokteran. Nah, jadi ada 2 tahap seleksi. Yang pertama itu ada tes TPS dan TPA, karena waktu zaman aku itu kan ada TPA. TPA itu yang ada mat IPA, biologi, fisika, kimia. Nah, abis itu kita ujiannya itu bener banget pakai metode CAT waktu tahun aku dulu. Cuman waktu tahun aku karena kan belum ada pandemi corona ini, jadi kita itu semua peserta datang ke Unpadnya langsung. Nanti di Unpadnya itu dibagi-bagi jadi beberapa ruangan, dan di Unpadnya ini kita ujiannya itu masing-masing dari kita bawa pakai alat-alat sendiri, misalnya pakai tab dan atau handphone Android juga. Tapi memang harus basisnya Android karena nanti Unpadnya ini akan ngasih berupa semacam aplikasi kalau nggak salah, karena waktu itu kita H-2 atau H-3 itu harus make sure ke Unpad untuk download aplikasi. Dan juga waktu itu aku dapat kalau nggak salah itu kartu telepon Telkomsel gitu kalau nggak salah ya, sekitar memang 500 mega. Cuman kalau aku sih untuk jaga-jaga aman digunain kurang lebih 3 giga karena kan takutnya ada sesuatu hal yang tak terduga. Jadi misalnya ada servernya down atau gimana, jadi kita ada jaga-jaganya juga. Nah, abis itu nanti ini tahap pertama nih. Nanti tahap pertama ini akan diumumin hasilnya itu kurang lebih sekitar 3 harian atau 1 minggu lah dari tanggal tesnya kita. Nah, dari tanggal tesnya kita, kalau misalnya lulus dan kita itu ngambil prodi-prodi tertentu kayak FK, FKG, terus ada FPIK juga kalau nggak salah, terus aku lupa yang sosumnya apa aja, kita itu ikut tes yang tahap kedua. Nah, tes tahap kedua ini, kalau untuk FK, FKG ini, setahu aku kalau nggak salah, dan FAPSI deh kalau nggak salah, itu ada beberapa macam tes. Yang pertama itu secara umumnya sendiri ada tes TOEFL. Nah, tes TOEFL ini sebenarnya bukan TOEFL beneran TOEFL, tapi namanya itu TOEFL. Cuman dari soalnya itu TOEFL Light, jadi bukan yang langsung kita ini dapat skor TOEFL-nya. Abis itu kalau untuk FK ini kan ada kedokteran umum, kebidanan, sama kedokteran hewan. Nah, kita ini ada tes yang namanya psikotes. Psikotesnya ini namanya MMPI atau aku juga lupa kepanjangannya apa. Terus ada lagi satunya tes interview. Tes interview ini namanya MMI. Jadi di tes psikotes ini kita pakai kertas sih, ini dinilai sama kalau nggak salah dari bagian kedokteran jiwa kalau nggak salah. Aku juga lupa, tapi ini di tesnya itu di gedung FK-nya sendiri. Terus udah gitu, jadi itu dalam 1 hari tuh, namanya tes TOEFL sama psikotes. Terus besoknya, kita itu ada tes yang namanya interview atau MMI. Nah, di tes interview ini, MMI ini kan namanya multiple mini interview. Nanti kita akan ditanya beberapa pertanyaan. Untuk mekanismenya mungkin aku akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, abis ada 2 tahap tes ini, nanti kita tuh akan diumumin kalau nggak salah sekitar 1 minggu. Kalau aku nggak salah inget ya, dari 1 minggu kita ini baru tahu, oh kita ini lulus untuk masuk FK-nya atau memang nggak lulus. Jadi bisa aja kita sudah lulus tahap 1 nih, tapi di tahap 2 ini mungkin kita nggak lulus. Dan yang bikin nggak lulusnya ini bisa dari beberapa faktor ya. Mungkin dari faktor psikotesnya,
Tapi psikotesnya ini nggak susah gitu. Ini cuman kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan doang. Dan bukan kayak psikotes kita waktu SMA. Kan SMA tuh kita udah ngitung-ngitung. Nah kalau ini mah enggak. Terus udah gitu. Dan juga dari interviewnya ini yang berpengaruh juga. Gitu, Kak. Oh, alah, oke baik. Jadi seperti yang tadi kakak bilang, jadi untuk ada perbedaan ya kak dari ujian mandiri dari beberapa fakultas tertentu dengan fakultas yang tadi kakak sebutkan. Jadi untuk perbedaannya itu ada apa aja sih kak? Oke. Ya udah aku jelasin aja ya. Jadi memang FK ini agak beda gitu loh sistem tesnya. Karena kan yang aku bilang ada 2 tahap. Dan di tahap keduanya ini sebenarnya lumayan beda sih sama fakultas lain. Jadi kalau fakultas lain itu mungkin kayak FPIK ini, mereka nggak ada tuh yang namanya interview dan lain-lain. Tapi FPIK ini setahu aku tesnya itu berenang. Nah itu berenangnya di kolam renang Pajajaran, setahu aku di Bandung, di Gor Pajajaran. Tapi kalau FK ini memang dia lebih ke interview sama psikotesnya itu. Terus kalau fakultas-fakultas lain, setahu aku memang ada yang 1 tahap doang gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya tes wawancara, nggak ada tes-tes perintilan yang kayak tes tahap 2-nya itu. Oke. Makasih kak. Jadi untuk tadi kan setelah tadi ada ujian yang CAT itu boleh dijabarin lebih jelas gak kak, misalnya ujian-ujian apa aja sih yang harus dilalui khususnya untuk yang mau masuk FK nih, misalnya tadi kan ada tes TOEFL, terus ada tes apa lagi, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Oke, jadi kita itu yang CAT ini setahu aku cuma di tahap 1, di mana tahap 1 ini tuh semua orang yang mau daftar ke Universitas Pajajaran, mau masuk ke Unpad, harus ngelewatin tes yang namanya tes tahap 1 ini, yang sistemnya CAT atau sistem UTBK. Nah, seperti yang aku bilang, kalau di tahun aku ini kan memang agak beda, karena tesnya ini ada, jadi yang satunya itu TPS sama TPA. Nah, itu. Terus udah gitu, kebetulan karena ini kan kita sistemnya mau ngomongin di FK-nya sendiri untuk masuk FK nih. Jadi di tes masuk FK ini ada tes TOEFL. Tes TOEFL-nya ini kayak dikasih soal-soal bahasa Inggris. Nah, di soal TOEFL like-nya ini, si soal Inggrisnya tuh ada kayak listening, reading, sama ada grammar. Pokoknya dia tuh mirip-mirip sama soal TOEFL pada umumnya. Cuman soal TOEFL-nya ini nanti mungkin aku nggak tahu itu lebih dipermudah atau gimana, tapi cukup mudah dimengerti gitu loh soal TOEFL-nya. Dan juga lumayan beberapa orang juga pada ngomong kalau soal TOEFL ini masih oke-oke aja, jadi nggak serumit TOEFL lain pada umumnya. Terus ada psikotes nih. Nah, psikotesnya ini setahu aku kita itu dikasih 200 soal gitu. Nanti jawabannya itu cuman, pokoknya kalian cari deh di internet, nama tesnya tuh tes MMPI. Itu mirip banget kayak gitu, cuman soalnya itu setahu aku ada 200 soal. Nanti kita tinggal centang-centangin doang gitu loh. Centang-centangin jawabannya. Dan itu isinya tuh kayak cuman misalnya soal-soal singkat gitu mengenai diri kita sendiri. Jadi yang mana yang lebih mendekati. Dan setahu aku di MMPI ini juga dilihat konsistensinya kita, karena ada beberapa pertanyaan itu yang konteksnya itu sama, tapi diulang-ulang terus gitu loh. Nah, terus udah gitu yang terakhir ada namanya interview. Interview ini nanti kita dikasih beberapa pertanyaan, tapi beberapa pertanyaan ini dibagi menjadi beberapa station, di mana beberapa station ini yang kita sebut dibagi jadi beberapa ruang. Misalnya satu pertanyaan itu akan ada di satu ruangan tertentu dan pengujinya itu ada 1 orang. Jadi kita tuh kayak 4 mata, kayak ngobrol kayak gini nih sama pengujinya. Nah, abis itu nanti di pertanyaan MMA ini, tenang, ini nggak akan ada yang berhubungan sama kasus-kasus kedokteran, karena kan kita juga belum belajar. Dan juga kalau kalian biasanya cari MMI test, biasanya itu MMI test ini dilakukan di luar negeri nih, untuk orang-orang yang mau masuk FK. Cuman kasusnya itu memang kasus mirip-mirip kasus bioetik gitu. Cuman kalau di FK Unpad sendiri nggak ada tuh kasus bioetik, cuman dia lebih mengarah ke pertanyaannya itu pengetahuan umum, terus bagaimana cara diri kita sendiri itu memecahkan suatu masalah. Jadi kayak misalnya kita dikasih kasus, nanti kita berusaha memecahkan dari kasus itu.
Dan tapi umumnya itu lebih ke pengetahuan umum sama personality diri kita sendiri gitu loh. Gitu, Kak. Intinya untuk menguji logika berpikiran kita ya, Kak. Iya, betul banget. Dan sebenarnya kalau untuk interview ini, yang paling penting sih kita update sama berita-berita sekarang juga gitu loh. Jadi kan nantinya kita bisa lebih menjawabnya itu lebih up to date gitu. Oke, baik, karena ini kan kakak udah istilahnya berpengalaman di selama 1 tahun di belajar di FK nih. Jadi menurut kakak ujian mandiri yang udah kakak jalani sebelumnya itu apakah ada esensinya untuk pembelajaran nanti di FK gitu? Apakah ada atau gimana mungkin, Kak? Kalau menurut aku sebenarnya ada banget ya, karena kan yang pertama kalau masuk FK ini setahu aku di beberapa universitas swasta pun dilakuin namanya psikotes. Karena kan ya sebagai dokter pasti dong biasanya tuh rata-rata dilakukan adanya psikotes gitu loh kalau di swasta dan Unpad ini, terutama jalur mandiri. Terus yang namanya interview ini sebenarnya cukup menyiapkan mental kita juga sih untuk ujian-ujian di FK, seperti yang namanya ada OSCE. Dan juga ada ujian namanya SOKA. Itu tuh bener-bener nyiapin mental banget karena kita ini disiapkan mentalnya tuh kan kita masuk ke satu ruangan dan ada satu dokter nih. Nanti kita tuh semacam berbincang-bincang sama dokternya gitu. Nanti dokternya itu akan ngasih, jadi di soal suatu kasus ini kita baca dulu nih di depan waktu interview. Jadi kita belum boleh masuk ke ruangan sebelum kita udah selesai baca soal. Nanti ada aba-aba dari pihak fakultasnya. Nanti begitu kita masuk, kita itu akan kasih overview kasus yang kita dapat, soal yang kita dapat. Udah gitu nanti kita baru kasih jawabannya. Itu kan mirip banget sama sistem ujian kita yang sekarang kan. Ada SOKA, terus kalau OSCE pun kita baca soal dulu di depan, terus nanti baru masuk kan ke dalam ruangan. Baru melakukan sesuatu yang soalnya ngasih instruksi ke kita kan. Nah itu juga sama banget sih sama kita. Terus aku sempat kemarin perhatiin itu, waktu kita ngejawabnya pun sebenarnya dokternya itu ada beberapa checklist setahu aku. Ini kalau aku nggak salah lihat ya, dia ada checklist tertentu, jadi sistemnya pun mirip sama ujian OSCE gitu. Baik, jadi intinya ujian mandiri yang kita lakukan itu pasti berpreferensi kan ya untuk belajar nanti kita di FK. Jadi juga semacam hanya sekadar mengetes aja, tapi ada esensinya gitu. Maka jadi kan kakak ini udah berpengalaman banget kan ketika tahun lalu kakak udah mengalami namanya ujian mandiri di Unpad. Nah jadi apakah ada mungkin tips dan trik untuk adik-adik kita nih yang akan menjalani ujian mandiri di Unpad ini? Nah yang pertama nih, aku ada tips and trik sedikit juga nih. Jadi tipsnya itu, yang pertama tentunya dong kita berdoa. Jadi sebelum tes itu, mungkin kita pasti deg-degan nih, apalagi sebelum yang namanya sistem tes UTBK, interview, dan lain-lain tuh biasanya deg-degan. Nah kalau aku itu doa gitu, doa menurut kepercayaan aku. Habis itu kalau udah doa, ya udah kita baca soal tuh yang bener lah, intinya jangan terlalu terburu-buru. Jadi kadang tuh kita suka dapet hint gitu dari satu soal, kadang tuh ada kata kuncinya gitu. Makanya baca soal itu yang sungguh-sungguh banget, jangan keburu-buru. Abis itu kita lihat, apalagi nih untuk interview ini penting banget, kita baca soal yang benar, baca instruksinya juga yang benar. Jadi supaya kita tahu gitu loh, soal ini tuh maksudnya ngapain sih, suruh kita ngapain. Jadi nanti, karena kan interview ini dikasih batas waktu ya, kan nggak mungkin panjang gitu, waktunya tuh paling cuma berapa menit. Jadi biar kita tuh langsung ngejawab to the point aja. Jadi jangan bolak-balik gitu loh. Terus udah gitu yang penting pede aja kalau misalnya lagi kerjain, jangan mikir jawabannya ini bisa. Ya mungkin bisa semua, tapi kan kita balik lagi kalau sistem UTBK ini cari yang paling tepat nih jawabannya. Jadi kita pede aja sama jawaban kita. Dan jangan lupa latihan try out, itu penting banget. Jadi latihan-latihan itu akan mengasah kita supaya kita itu akan berpikirnya lebih cepat. Abis berpikir lebih cepat, jadi kita bisa ngerti, oh maksud soal ini tuh kayaknya kayak gini deh. Tipe soal kayak gini, lebih baik kita jawabnya gini, caranya kayak gini. Jadi itu tuh membuat kita benar-benar terasah banget sih kalau latihan. Terus juga kalau
kita harus kenalin cara belajar masing-masing. Kalau misalnya kita itu, kita bisa ya belajar berkelompok nih, ya udah kita cari teman kelompok belajarnya. Abis itu, ya pokoknya kita kenalin pola belajar aja deh, pola belajar masing-masing, mau baik waktunya, temannya, atau gimana pun juga. Itu sih dari kalau saran dari. Terus kalau trik-triknya ini, apalagi waktu interview, jangan lupa berpakaian rapi, tentunya karena kan kita calon anak FK nih. Jadi kita itu pakai pakaian yang sesuai dari ketentuan FK-nya. Jadi misalnya kita pakai kemeja nih, kemeja pun harus rapi ya, kemeja, terus celana atau roknya pun harus rapi dan sepatu tertutup. Dan tentunya sebelum masuk ke ruangan, kalau misalnya nanti di yang SMUP 2020 ada interview ini, jangan lupa setiap masuk ruangan itu kita sapa pengujinya, habis sapa terus kita senyum dan izin untuk absen. Itu jangan lupa karena waktu aku interview itu ada beberapa orang yang kadang lupa tanda tangan gitu loh, atau kadang ada kartu tes yang ketinggalan. Itu sih, itu penting banget. Karena jangan sampai kita nanti jadi buyar gitu loh waktu kita pindah tempat stationnya gitu. Gitu sih. Oke, Kak Iva. Nah itu beberapa sih proses wawancara itu memang benar-benar mirip banget atau benar-benar sama dengan proses yang kita bakal lakuin waktu kita ujian OSCE. Jadi nanti ini kalau misalnya kalian udah masuk FK, kalian jadi istilahnya nggak akan kaget dengan sistem ujian yang nanti kalian akan rasakan di FK. Nah jadi kan tadi kakak udah bilang, udah nyinggung-nyinggung dikit nih tentang OSCE, tentang SOKA. Nah boleh nggak sih dijelasin dikit nih buat mungkin ada anak-anak, ada adik-adik kita yang mungkin kepo nih buat ujian-ujian di FK tuh ada apa aja gitu. Oke, jadi aku jelasin secara umum aja ya. Jadi di FK Unpad ini kita itu ujian ada 3 tipe. Yang pertama itu ada MDE. MDE ini semacam CBT atau yang kayak tadi itu yang kayak soal UTBK yang sistem CAT. Terus udah gitu kita ada yang namanya OSCE. OSCE ini adalah semacam ujian praktikumnya gitu loh. Jadi ujian praktikum ini kan tentunya sebagai dokter nantinya kita harus punya keahlian-keahlian tertentu waktu periksa pasien nih. Nah nanti ujiannya itu ya berdasarkan keahlian-keahlian yang sudah kita pelajari selama 1 semester belajar di Fakultas Kedokteran. Terus kalau di Kedokteran Unpad ada namanya satu ujian namanya SOKA. Dan SOKA ini merupakan salah satu ujian, jadi kita itu kayak presentasi gitu ke penguji, yaitu penguji itu dokter. Jadi kita presentasi 4 mata gitu sama dokternya, kita mempresentasikan suatu kasus kedokteran yang tentunya udah pernah kita pelajari selama proses belajar mengajar di FK. Jadi proses belajar mengajar di FK ini kan ada sistem tutorial nih. Jadi di tutorial ini kita membahas satu kasus nih. Nanti dari kasus-kasus itu kita dapat hal-hal yang harus dipelajarinya apa aja, nanti waktu SOKA baru akan diujikan. Jadi kita presentasi dan analisa kasus. Jadi waktu ujian SOKA ini kita tuh benar-benar diuji bagaimana sebagai calon dokter untuk menganalisa mengenai suatu penyakit itu loh. Dan juga tentunya dikasih waktu, karena kan nantinya waktu ini berfungsi supaya kita nanti waktu udah jadi dokter ini, kita bisa menjelaskan dengan singkat padat jelas gitu ke pasien, gitu Kak. Nah, makasih banyak nih Kak Ivang buat sharing-sharing mengenai ujian mandiri di Unpad dan juga sharing-sharing mengenai ujian-ujian di FK Unpad ini. Nah, semoga adik-adik kita nih, terutama buat kalian yang nonton ini, kalian bisa istilahnya tercerahkan, istilahnya mengerti mengenai sistem ujian mandiri yang ada di Unpad ini. Semoga kalian bisa sukses untuk menjalani ujiannya ya. Nah, semangat adik-adikku, semoga kalian sukses. See you next time, bye-bye. Bye.